wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep investasi jangka panjang. Pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan sekuritas yang tidak mudah diperdagangkan dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama atau dilakukan dalam jangka waktu lebih dari siklus normal operasi perusahaan. Investasi jangka panjang bukan merupakan sumber dana yang cepat. Investasi jangka panjang biasanya dicatat pada biaya perolehan, tetapi jika terjadi penurunan yang tidak bersifat sementara dalam penilaian investasi jangka panjang tersebut, nilai tercatat dikurangi dengan mengakui penurunan tersebut. Indikator nilai suatu investasi dapat diperoleh dengan mengacu pada nilai pasarnya, aktiva dan kinerja investasi, serta arus kas yang diharapkan dari aktivitas tersebut, resiko dan jenis serta penyertaan atau stake investor pada investasi juga diperhitungkan. Pembatasan distribusi oleh investasi tersebut atau pelepasan investasi oleh investor mungkin mempengaruhi investasi. Contohnya pembayaran dividen atau pembayaran kembali investasi. Banyak investasi jangka panjang yang secara individual penting bagi perusahaan yang melakukan investasi. Investasi properti lazim dicatat sebagai investasi jangka panjang kecuali apabila dimaksudkan untuk dimiliki dalam waktu 1 tahun atau kurang. Investasi properti tidak boleh disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap dan tidak boleh disusutkan. Tujuan investasi jangka panjang. Adapun tujuan investasi jangka panjang sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa dan lain-lainnya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. 3. Untuk mengkontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. 6. Untuk menjaga hubungan antara perusahaan. Bentuk investasi jangka panjang. Ada banyak pilihan bagi perusahaan untuk menetapkan bentuk investasi jangka panjangnya. Ada perusahaan yang memiliki investasi pada tanah atau bangunan atau bukan untuk operasi perusahaan yang disebut dengan investasi properti. Ada juga memilih investasi dalam bentuk tabungan atau deposito, atau pilihan investasi yang lain yaitu pembelian saham atau obligasi. Investasi jangka panjang dapat dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi atau saham. Apabila diperbandingkan, kedua bentuk investasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di lain pihak, investasi jangka panjang dalam saham akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan sebaliknya. Lalu berikut bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi pada obligasi. Kedua, investasi jangka panjang dalam saham. Ketiga, investasi pada surat berharga yang lain. Keempat, investasi jangka panjang dalam obligasi. Kelima, investasi dalam dana. Keenam, investasi dalam aktiva lain-lain. Berikut pembahasannya. Investasi pada obligasi. Obligasi merupakan surat pinjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor karena pada saat jatuh temponya obligasi akan dibayar atau kembali sejumlah nominalnya. Agio saham merupakan kerugian bagi investor dan sebaliknya disagio merupakan penghasilan. Investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sesuai dengan maksudnya, investasi dalam saham dapat untuk tujuan jangka pendek atau investasi lancar atau tujuan jangka panjang. Keuntungan dalam bentuk saham yaitu 1. Dividen, 2. Capital gain. Lalu ada investasi pada surat berharga yang lain. Selain saham dan obligasi, perusahaan dapat melakukan investasi pada surat berharga lain, misalnya warkat komersial.
Pencatatan pada investasi dalam market komersial ini hampir sama dengan obligasi. Perbedaan kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga itu. Diskonto dimaksud merupakan penghasilan dari pemegang warkat komersial yang akan direalisasi pada saat pelunasan warkat itu. Lalu ada investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Obligasi menghasilkan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G Undang-Undang PPH karakterisasi bagian keuntungan itu sebagai dividen. Yang pertama, kalau diterima oleh pemegang obligasi yang berbentuk badan tidak dikenakan pajak. Dua, sedangkan bagi pembayar bunga bukan merupakan biaya pengurangan penghasilan. Lalu ada investasi dalam dana. Perusahaan karena keharusan atau sesuai dengan kontrak atau secara sukarela setiap tahun dapat menyisihkan suatu dana dalam jumlah tertentu. Dana itu dapat dibentuk misalnya untuk pelunasan utang atau obligasi. Saham perpek atau pembelian aktiva dalam hubungan dengan ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, dengan pembentukan dana cadangan reklamasi perusahaan pertambangan yang dananya harus dititipkan pada bank pemerintah. Selanjutnya dana itu dapat dikelola sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Lalu ada investasi dalam aktiva lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aktiva lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi itu dimaksudkan untuk keperluan ekspansi masa yang akan datang. Penghasilan dari investasi itu pada umumnya merupakan penghasilan kena pajak. Begitu juga dengan keuntungannya apabila investasi itu dijual. Misalnya investasi pada tanah atau bangunan, penghasilan dari investasi tersebut ataupun keuntungan dari penjualan investasi tersebut merupakan penghasilan kena pajak. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan penulisan dalam PPT saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.